Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Benar atau tidak, ada banyak rumor dan cerita mengenai bintang yang diramalkan ini. Banyak siswa mempercayainya sehingga mereka memandangnya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Lihat, mereka sudah keluar sekarang. Seorang siswa berteriak dan semua mata berbicara ke arah pintu masuk. Li Qiye berjalan keluar terlebih dahulu diikuti Yang Ling dan Fan Bai di belakangnya. Meskipun Fan Bai berjalan dengan percaya diri karena dorongan Li Qiye, tatapannya masih menghindari orang lain. Ekspresinya tetap malu-malu. Keadaan menjadi lebih buruk saat dia menyadari dirinya menjadi pusat perhatian semua orang. Dia langsung bersembunyi di belakang Li Qiye. Itu dia. Yang lain menunjuknya. Apakah dia bintang yang diramalkan? Seorang siswa pernah melihat pegunungan Myriad Beast dan menjadi terkejut. Sulit untuk menghubungkannya dengan simbol nasib buruk karena dia tampak seperti gadis biasa. Mengapa nasib buruk terus menimpanya? Seorang siswa bersimpati setelah melihat gadis yang lemah dan rapuh itu. Mungkin ini kutukan dari surga, takdir yang sudah ditentukan sebelumnya. Seorang siswa berspekulasi. Benarkah itu? Banyak yang merasa takut setelah mendengar ini. Para pembudidaya tentu memiliki kemampuan yang mengagumkan, mampu terbang tinggi di langit dan memasuki bumi. Mereka tidak takut pada apapun. Ya, ada satu rintangan, surga yang tinggi. Bahkan pembudidaya terkuat pun takut akan malapetaka benteng. Sebagian besar percaya bahwa surga memiliki mata, yang berarti itu nyata dan dapat memengaruhi alam semesta. Kutukan dari surga sungguh mengerikan. Dia adalah bintang yang diramalkan. Seorang anggota kelompok Zhang Changyu menunjuk ke arah Fan Bai. Lalu, Li Qiye menatap malas ke arah kerumunan dan tersenyum. Serahkan padanya, ini demi akademisi. Zhang Changyu meraung. Dia masih ingat bagaimana Li Qiye menginjak wajahnya beberapa waktu lalu dan ingin meminum darah orang itu. Dia mengumpulkan siswa yang kuat untuk menghadapi Li Qiye kali ini. Kamu pasti sudah bosan hidup, tidak perlu tuan muda, hanya aku yang bisa memberinya pelajaran. Yang Ling berbalik kembali. Zhang Changyu merasa kesal karena Yang Ling selalu membela Li Qiye dan menentangnya. Putri, ini bukan hanya pendapatku, melainkan keinginan akademis. Haruskah kau melawan arus? Zhang Changyu benar-benar membalas kali ini. Siapapun peduli apa yang diinginkan orang lain, aku hanya tahu bahwa aku lebih dari cukup untuk menghadapimu, seseorang yang ingin menikahi seorang gadis kecil. Kau membuang reputasi akademis bersama dengan kejahatanmu. Jawabnya dengan nada meremehkan. Changyu menjadi merah, tidak dapat menjawab karena dia memang lebih kuat darinya. Adik muda, kamu salah. Yan Jingxuan yang berdiri di sampingnya menjawab, ini menyangkut keselamatan semua orang di akademis, kita harus berhati-hati. Ini tidak ada hubungannya dengan kekacauan. Bah, lihat betapa agresifnya kalian. Menurutnya murid dualitas adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Mengapa kalian semua begitu takut dengan legenda yang tidak menyenangkan ini? Bagaimana kalian akan keluar dan membuat nama untuk diri kalian sendiri? Sebaiknya kalian lari saja ke ibu kalian. Yang Ling misterius. Tentu saja dia menyinggung sebagian besar siswa. Mereka tidak menanggapinya dengan tenang. Saya setuju dengan kakak senior Yang. Seorang siswa mengangguk. Para siswa tampak kurang mendukungnya. Bagus sekali, aku suka caramu yang terus terang. Li Qiye menepuk tangannya dan berkata, adapun kalian, lihatlah betapa takutnya kalian meskipun kalian adalah murid dualitas, tidak mungkin akademisi nomor 1 di West King seperti ini. Li, jaga mulutmu. Kamu baru saja tiba di sini tetapi sudah membuat begitu banyak masalah, apakah itu masih belum cukup? Seorang siswa anggota Li Qiye, tidak lain adalah Huang Qibing. Sapi jantan sucinya dipanggang oleh pelayan tua itu. Meskipun Li Xiangquan kemudian memberikan kompensasi, dia tetap merasa kesal. Tentu saja, hal ini cukup bisa dimengerti. Sebagian besar orang akan merasakan hal yang sama. Saya setuju bahwa ada begitu banyak masalah sejak dia tiba di sini. Itu bukan pertanda baik, kata seorang siswa. Yang lainnya memikirkannya dan tentu saja, Li Qiye adalah sumber dari banyak kejadian baru-baru ini. Mungkin kesengsaraan surgawi akan terjadi selanjutnya.
Seorang murid berkata, saya berada di sana di pegunungan Myriad Beast. Li Qiye menipu 100.000 orang. Mayat-mayat menumpuk dan darah mengalir seperti sungai. Kesengsaraan mungkin saja terjadi. Benar, kebanyakan orang sudah mendengar tentang peristiwa mengerikan ini. Jadi sekarang dia bersama bintang yang diramalkan, itu pertanda buruk. Jika itu benar-benar kutukan dari surga, siapapun yang melakukan kontak dengan mereka mungkin akan sangat sial. Para siswa mulai berbicara di antara mereka sendiri. Kelompok Zhang Changyu senang melihat perubahan narasi ini. Li, kau dengar itu? Anda tidak bisa tinggal di sini karena pertimbangan Duality Academy. Ujarnya, apakah kamu sudah lupa dengan pelajaran sebelumnya dan kata-kataku? Masih saja bodoh. Aku hanya dapat berasumsi bahwa kau sudah lelah hidup. Akan menjadi keajaiban jika kau bisa keluar dari tempat ini. Li Qiye menatapnya dengan malas. Ini seperti menabur garam pada luka. Li Qiye secara khusus mengangkat kejadian memalukan ini sehingga Changyu menjadi marah. Li, kalau kamu tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, semuanya tidak akan berakhir baik untukmu dan gadis malang itu. Kamu tidak boleh melakukan apapun yang kamu mau di akademi. Teriaknya, seolah-olah kelompokmu bisa menghentikanku melakukan apa yang aku inginkan di sini. Li Qiye terkekeh. Rekan mahasiswa, kamu terlalu sombong dan tidak peduli pada orang lain. Sebuah suara tenang menjawab. Pembicara itu mendarat dari atas, tidak jauh dari kuil. Dia memiliki momentum yang mengesankan, seperti pelangi yang menakjubkan. Meskipun ia tidak memiliki tombak perak dan seekor kuda jantan, orang-orang dapat dengan mudah melihat pemandangan ia menunggangi seekor kuda jantan ke medan perang. Ia tampak siap untuk menyerbu perkemahan musuh dan menyapu bersih semua musuhnya tanpa perlawanan. Tombak perak kuda jantan, banyak yang berteriak setelah melihat. Gadis-gadis berteriak keras, benar-benar terpesona oleh gaya heroiknya. Kakak senior Zhang, para siswa laki-laki yang lebih tua memasang ekspresi serius. Stallion Silver Spear, Zhang Yunzi, salah satu dari 5 pahlawan. Beberapa orang menganggapnya setara dengan Li Xiangquan, keduanya berasal dari Vajra. Ayahnya adalah kanselir agung saat ini di Vajra, kedudukannya hampir setara dengan ayah Li Xiangquan. Yang bertanggung jawab atas tugasnya adalah pejabat, yang satu lagi bertanggung jawab atas para jenderal. Secara kebetulan, mereka berdua adalah siswa unggulan di Duality, juga berimbang. Bagian yang paling menarik adalah Li Xiangquan tampak seperti seorang sarjana meskipun memiliki latar belakang militer. Di sisi lain, Zhang Yunzi tampak seperti seorang jenderal muda. Kontras ini membuat para pesaingnya cukup menarik. Terlebih lagi, dinasti Zhang sebenarnya sudah cukup kuno. Mereka telah mendukung dinasti-dinasti sebelumnya jauh sebelum Vajra. Jadi, klan ini bukan hanya klan yang berlatih. Mereka juga ahli dalam pendidikan dan administrasi. Kakak senior, kedatangan Stallion Silver Spear Zhang Yunzi membuat Zhang Changyu gembira. Changyu mendapatkan pendukung lain sehingga ia menjadi lebih berani. Lagi pula, hanya Yan Jingxuan saja tidak cukup. Status Zhang Yunzi di akademis dan pengaruh klannya di Tanah Suci sudah cukup untuk menghadapi siapapun. Orang-orang mesti berpikir 2 kali sebelum menentangnya. Akademi dualitas kita memiliki banyak naga tersembunyi dan harimau yang kerdil. Zhang Yunzi berkata pada Li Qiye, kata-katamu menunjukkan kurangnya rasa hormat pada dualitas. Aku tidak melihat naga dan harimau putih yang sebenarnya di sini, hanya sekelompok orang bodoh yang ketakutan. Tolong jangan menyanjung diri sendiri seperti itu, tetapi jika kalian benar-benar mempercayainya, maka aku khawatir kalian memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang apa itu naga dan harimau. Li Qiye mulai tertawa. Tawanya yang arogan membuat banyak orang tidak senang. Mereka percaya bahwa menjadi mahasiswa di sini saja sudah merupakan bukti keistimewaan mereka. Oleh karena itu, penilaian Li Qiye dianggap sebagai provokatif yang mencolok. Tatapan mata mereka yang penuh amarah menyatakannya. Kamu sudah keterlaluan. Zhang Yunzi mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Begitukah? Para siswa di sini mengaku sebagai kesayangan surga, tetapi mereka ingin mengusir seorang gadis kecil karena beberapa rumor. Bagaimana pantas bagi anggota akademi terkenal? Hanya sekelompok anak-anak yang ketakutan. Jawab Li Qiye. Meskipun banyak siswa tidak secara terbuka menyatakan kekhawatiran mereka, sebagian besar ingin mengusir Fan Bai dari akademisi. Lebih baik aman daripada menyesal. Dia bukan gadis kecil, dia hanya perwujudan dari nasib buruk.
Zhang Changyu berkata dengan dingin, mengapa sekolah harus menampung orang yang dikutuk oleh surga? Fan Bai menundukkan kepalanya lagi karena rasa sakitnya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengarnya dan itu masih benar-benar memengaruhinya setiap kali. Oh, kamu bukan surga, bagaimana kamu tahu dia dikutuk? Li Qiye gagah berani. Fakta membuktikan bahwa dia dikutuk. Siapapun yang melakukan segalanya mati dengan mengerikan. Bahkan sekte dan klan mereka pun hancur. Itulah bukti yang dibutuhkan, kata Yan Jingxuan. Benar, aku secara pribadi tahu dua rahasia yang telah hancur setelah melibatkannya, itu sebabnya dia tidak bisa tinggal di sini. Teriak Huang Qibing. Fan Bai mendengar semuanya dan menjadi semakin tertekan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis di belakang Li Qiye. Para siswa lebih setuju dengan gagasan ini. Sebelumnya, mereka merasa tidak enak setelah mendengarkan Li Qiye karena Fan Bai memang hanya seorang wanita muda. Sayang, bintang yang disebut-sebut sebagai bintang yang diramalkan ini diikuti oleh banyak malapetaka, tidak seorang pun akan merasa tenang mengetahui bahwa dia ada di dualitas ini. Benar sekali, kita tidak bisa membiarkan diri kita tinggal di sini. Gunakan dia keluar dari dualitas, ini demi kebaikan bersama. Teriak seorang siswa. Saya mendukung keputusan ini, kemenangan akan menimpa akademisi dan kita semua. Teriak teman lainnya, kami sudah cukup baik untuk memintamu pergi. Lakukan saja atau kami akan memberinya pelajaran. Kata yang lain dengan marah. Mayoritas menginginkan Fan Bai mundur. Partai yang netral jumlahnya lebih sedikit. Fan Bai yang baru saja mendapatkan kepercayaan dirinya, dengan cepat kehilangan kepercayaan dirinya. Perasaan tidak berdaya ini muncul setiap kali orang-orang mengusirnya. Dia tidak berani menghadapi kerumunan sambil bersembunyi di belakang Li Qiye. Sementara itu, Yang Ling sangat marah. Sayangnya, dia tidak bisa berkata apa-apa karena terlalu banyak orang yang berteriak. Masa itu menentang mereka. Kita tidak boleh membiarkan sumber bencana ini berlama-lama di dunia ini. Kita harus membakarnya untuk menghentikannya menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Zhang Changyu berteriak dengan ekspresi marah dan galak. Yah, kamu bukan laki-laki, kamu hanya mencari masalah dengan orang yang lebih lemah darimu. Balas Yang Ling, saya hanya memikirkan orang lain dan tanah suci. Dia hanya masalahnya, membakarnya adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan masalah ini. Wajah Zhang Changyu memerah tetapi dia menjadi lebih berani karena para siswa yang mendukungnya. Fan Bai gemetar ketakutan dan mendekatkan dirinya pada Li Qiye. Kalian semua, ayo, mari kita lihat apakah kemampuan kalian sama hebatnya dengan mulut kalian. Li Qiye tersenyum pada mereka. Kaulah yang menyarankan ini. Zhang Changyu menoleh ke arah Li Qiye sebagai jawabannya. Ya, datanglah dan lakukan yang terbaik sekarang. Li Qiye memberi isyarat provokatif dengan tangannya. Berani sekali. Pihak lain cenderung menghindari hal ini sepenuhnya. Adik Changyu, beri dia pelajaran sekarang. Kata seorang senior. Kakak senior, Changyu menatap Zhang Yunzi, menunggu instruksi. Kompetisi itu bagus, jadi orang luar tidak bisa mengatakan kita takut berkelahi. Zhang Yunzi tersenyum. Bagus. Changyu menjadi percaya diri dan berteriak, Li, aku akan mengambil kepala anjingmu hari ini. Kau sendiri, tampaknya bekas luka tidak cukup untuk melupakan rasa sakit. Kamu tidak belajar dari pelajaran terakhir. Li Qiye mengejek. Bagaimana jika aku ikut? Yan Jingxuan berkata, karena kamu menantang semua siswa dualitas, aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aku juga memukulnya. Huang Qibing berdiri, siap membalas dendam banteng sucinya. Ketiganya melangkah maju dan saling bertukar pandangan. Ketiganya jelas ingin membunuh Li Qiye, dilihat dari tatapan mata mereka yang penuh dengan niat membunuh. Ada yang lain, ingat, ini adalah pertarungan sampai mati. Li Qiye tersenyum. Beberapa siswa mengerutkan kening sebagai tanggapan. Mereka juga menatap Yunzi, jelas menunggu instruksinya. Yunzi menatap Li Qiye dan berkata, hanya 3 teman kita di sini sudah cukup. Rekan Daois, pergilah sekarang, jangan salahkan mereka jika kamu mati karena menahan diri. Kami lebih dari cukup untuk membunuhmu, kata Huang Qibing. Meskipun dia telah mendengar berbagai rumor tentang Li Qiye, dia tidak percaya bahwa seorang penebang kayu di tingkat penakluk bisa sekuat itu. Selain itu, ada 3 dari mereka. Ini seharusnya lebih dari cukup untuk membunuhnya. Zhang Changyu, Yan Jingxuan, dan Huang Qibing menaklukkan Li Qiye. Dentang,
Zhang Changyu menghunus pedangnya. Kilauannya meletus seperti lautan luas. Pedang itu tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Yan Jingxuan memanggil palu Dewa Ungu, yang tampaknya terbuat dari petir. Palu itu memiliki arus yang mengalir deras disertai ledakan gemuruh sesekali. Huang Qibing memilih tombak pendek yang dapat digunakan dengan dua tangan yang terbuat dari tulang dao tingkat bumi yang tinggi. Tombak itu memiliki ukiran yang menggambarkan naga dan burung phoenix. Jadi, satu tombak adalah naga dan yang lainnya bercirikan burung phoenix. Tombak itu terdiri dari serangan dan pertahanan. Hari ini adalah hari terakhirmu. Aku akan memegalmu. Zhang Changyu menggertakkan giginya dan mengancam. Membunuh Li Qiye adalah satu-satunya cara untuk menghapus penghinaan sebelumnya. Murid-murid lain mulai berkomentar. Salah satu dari mereka bergumam, ada perbedaan kekuatan yang jelas, belum lagi 3 lawan 1. Kakak senior Jingxuan juga jauh lebih kuat. Hasilnya jelas bagi siapapun. Tidak seharusnya, musuh mereka adalah Li Qiye, putra ajaib. Kultivasinya tidak menghalanginya untuk mengalahkan orang. Yang lebih kuat, jangan lupakan palu itu. Yang lain menggelengkan kepalanya. Para siswa berpikir sejenak. Dalam sejarah, hanya penguasa Dao dan penguasa tertinggi yang mampu mengangkat palu dari landasan. Generasi demi generasi siswa di Duality telah mencoba dan gagal. Ini jelas merupakan sebuah keajaiban. Benar, jangan gunakan akal sehat untuk membunuh Li Qiye. Yang lain menambahkan, Guru Du berkata bahwa dia sangat jahat, tidak ada orang lain yang dapat menandinginya dalam hal ini. Hal yang mustahil menjadi mungkin dengan kehadirannya. Anda dapat mengaitkan palu itu dengan keberuntungan, dia mungkin tidak semata-mata seperti itu. Ini adalah pertarungan sungguhan, keberuntungan saja tidak cukup. Kehilangan satu gerakan saja dapat mengakibatkan kematian. Orang lain tidak mempercayainya. Kakak senior Yan, pelajarannya bagus. Teriak seorang penonton. Beritahu dia bahwa gengsi akademis tidak bisa dianggap remeh. Teman-temannya pun melakukan hal yang sama. Mayoritas merasa terganggu dengan sikap Li Qiye sehingga mereka berharap yang ketiga dapat mengalahkannya. Mereka menjadi sangat bersemangat dengan prospek tersebut. Li, karena ini adalah 3 lawan 1, kau harus memulai lebih dulu dengan gerakan apapun yang kau inginkan. Changyu mengarahkan pedangnya ke arah Li Qiye. Sepertinya ada yang salah. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukan aku yang akan bertarung. Dia yang akan bertarung. Dia perlahan melangkah mundur dan memperlihatkan Fan Bai yang bersembunyi di belakangnya. Fan Bai tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar bahwa dia akan melawan ketiganya. Aku, dia tergagap dan menatapnya, Tuan Muda. Menghadapi kerumunan saja sudah merupakan cobaan berat baginya, apalagi bertarung secara nyata. Saya gemetar ketakutan. Apa? Yang Ling terkejut dan menghentikan Li Qiye, tidak, dia baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, bagaimana kamu bisa membiarkan dia bertarung? Dia tidak punya kesempatan. Sisanya juga tidak menyangka Fan Bai akan bertarung menggantikan Li Qiye. Semua ini tidak masuk akal. Apakah ini bercanda? Satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan seseorang yang setingkat dengannya. Ini bukan perkelahian. Seorang murid berkata dengan keras. Apakah bocah itu gila? Membawa seorang petualang baru bertarung melawan mereka bertiga. Konyol. Semua orang menatap Li Qiye dan Fan Bai. Dia pasti mencoba membunuhnya. Seorang siswa dengan pola pikir yang lebih gelap berspekulasi, mungkin dia tahu bahwa dia tidak bisa menang, itu sebabnya dia meninggal. Ini adalah kebetulan yang mengakhiri seluruh bencana dengan dia tidak melakukan apapun. Begitu dia dan tak tahu malu, dia ingin menggunakan kelompok Zhang Changyu untuk melenyapkan bintang yang diramalkan. Dia menjualnya dan mengkhianati kepercayaannya. Beberapa orang mulai memandang rendah Li Qiye. Pengkhianat yang keji. Yang lain menghinanya. Apakah ini lucu? Zhang Changyu juga tidak menyangka perkembangan ini. Tidak perlu menggunakan pisau jagal untuk membunuh ayam, nona muda ini sudah cukup. Satu gerakan saja sudah cukup. Li Qiye tersenyum dan membenarkan. Apa yang baru saja dia katakan. Yan Jingxuan dan Huang Qibing tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Dia akan membunuh kita dengan satu gerakan. Lebih seperti kebalikannya. Jingxuan memperhatikan dan berkata, hahaha, aku belum pernah mendengar hal yang lebih lucu dari ini. Huang Qibing tertawa dan berkata, apakah seorang kultivator baru ingin membunuh kita dengan satu gerakan? Kamu pasti sedang bermimpi. Siswa lain tentu saja setuju dengan pernyataan ini.
Orang ini gila, sampai berkata seperti ini, kata seorang siswa. Semua orang tahu bahwa Fan Bai baru saja mulai berkembang. Budidayanya dangkal dan tidak berarti. Bahkan murid terlemah di Duality dapat mengalahkannya dalam satu gerakan. Tuan muda, Fan Bai tidak tahu bagaimana menghadapi hal ini dan hampir menangis. Kalian tidak bisa membiarkan dia mati. Teriak Yang Ling. Li Qiye mengabaikannya dan menatap Fan Bai, jika kamu tidak bisa melangkah maju hari ini, kamu tidak akan pernah bisa. Kamu akan selalu dicap sebagai bintang yang tidak beruntung. Ingat, hidupmu ada di tanganmu, bukan orang lain. Kamu tidak perlu belas kasihan atau belas kasihan dari siapapun. Setiap kata-katanya memiliki irama khusus yang menusuk jauh ke dalam benaknya. Kata-kata itu terus bergema di dalam, mencapai hati Tao dan lautan kesadarannya. Kata-kata itu menghapus emosi yang tidak perlu seperti rasa takut dan merendahkan diri. Dia terpengaruh oleh iramanya dan mulai tenang. Hal ini membuatnya berada dalam kondisi ajaib. Pergilah sekarang, perintahnya. Dua kata ini saja sudah menanamkan keberanian yang tak terbatas dalam diri Fan Bai. Dia memiliki kepercayaan penuh padanya sehingga dia berjalan menuju lawan ketiganya. Penampilannya yang imut dan lemah telah menghilang, dia menjadi orang yang sama sekali baru. Emosi negatif tidak terlihat sama sekali. Ia membuang masa lalunya untuk menghadapi kesengsaraan ini dan menyambut kehidupan barunya. Ia ingin membuktikannya dengan tindakan, bahwa takdirnya adalah miliknya sendiri. Ia tidak membutuhkan belas kasihan dan belas kasihan dari orang lain. Dia memejamkan mata dan rileks, tampak berwibawa. Ini bukan karena dia takut melihat orang lain, tidak, itu karena dia tidak perlu melihat mereka lagi. Dia hanya perlu melihat dirinya sendiri dan benar-benar bertobat. Buddha membungkuk. Suaranya berseru di kepalanya, semua Buddha akan membungkuk di hadapanku. Mantra itu mulai memengaruhi vitalitasnya. Fan Bai mencapai misteri yang mendalam dan menghilangkan semua kebingungan pada saat ini. Hanya ada satu kalimat di benaknya, membungkuk kepada Buddha. Semua Buddha akan bersujud di hadapan keajaibanku. Dia tenggelam dalam lautan pengetahuan dan menyatu dengan Tao Buddha yang tak terbatas. Mulai, ucapannya pelan, seolah aku. Namun, semua orang mendengarnya dengan jelas, kata itu terus bergema di telinga mereka. Dia memejamkan mata dan menundukkan kepalanya, seperti seorang dewa Buddha agung yang siap melantunkan mantra agung. Para dewa dan setan langsung dimurnikan. Bagi murid Duality yang tiba-tiba melihat pemandangan berubah, Fan Bai bukan lagi seorang gadis yang ditakuti atau bintang yang diramalkan. Dia sekarang adalah seorang Buddha kuno dari masa lalu. Hanya satu kata saja yang mengubahnya menjadi kondisi tertinggi. Dia bisa menjadi penguasa wilayah yang hebat, menjadi bagian dari tanah suci dan Dao Buddha yang abadi. Yang Ling menyaksikan dengan takjub. Dia telah melihat Fan Bai berlatih gerakan sederhana itu berkali-kali. Dia mengira Fan Bai hanya membuang-buang waktu dan tenaga dalam melakukan hal itu, sampai-sampai ingin mengajarkannya beberapa kebaikan hukum dualitas. Gerakan itu dianggap sederhana dan tidak berarti. Itu tidak bisa dilihat sebagai sebuah teknik. Bahkan seni bela diri paling sederhana dari dunia fana 100 kali lebih baik. Tentu saja, semua ini berubah setelah Fan Bai mencapai status sucinya. Apakah ini ajaib? Kita melihat sesuatu, kan? Beberapa siswa menenangkan diri dan menggelengkan kepala. Kita lihat nanti. Ini hanya tipuan, kalian tidak bisa menakut-nakuti kami. Ayo, teriak Zhang Changyu sambil melirik rekan satu timnya. Dia adalah orang pertama yang menyerang dengan tebasan horizontal yang melepaskan gelombang deras berwarna hijau tua. Gelombang itu ingin menelan Fan Bai dan menusuk jantungnya. Yan Jingxuan juga melancarkan gerakannya dengan mengambil satu langkah kuat ke depan dan menghantam palu godamnya ke bawah, hancurkan. Dia melepaskan gelombang suara yang dahsyat dengan momentum yang tak terhentikan. Medan di depan hancur lebur. Giliranku, Huang Qibing juga menyerang dengan tergesa-gesa, menggunakan kedua tombaknya secara bersamaan. Tombak utamanya menyerupai naga hitam dengan cakar tajam yang mampu mencabik segalanya. Tombak kirinya berbentuk burung phoenix. Ia mengepakkan sayapnya serta menggerakkan angin kencang dan bulunya, semuanya mengarah ke titik lemah Fan Bai. Ketiganya bukanlah murid terbaik di Duality. Namun, mereka jauh lebih kuat daripada para petualang di usia yang sama. Di sisi lain, Fan Bai adalah seorang junior yang baru saja mulai berkembang. Dia sama sekali tidak punya kesempatan.
Biasanya, Chang Yu sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang seperti dia. Sungguh mengejutkan melihat mereka bertiga bekerja sama. Orang-orang pasti akan meniru mereka karena melakukan itu. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil menghentikan serangan gabungan mereka? Seorang murid berkata, Li Qiye sangat lemah, menawarkan gadis itu kepada mereka. Saat ketiga gerakan itu melesat ke arahnya, dia akhirnya mengangkat tangannya dalam apa yang tampak seperti gerakan lambat. Namun, dia tidak memperlambatnya. Hanya saja waktu dan ruangan seolah membeku karena gerakan tangan. Momentum baru muncul seiring dengan mantra Buddha dan Grendao. Kedekatan baru ini benar-benar ada dalam genggamannya. Terasa begitu alami dan sukarela. Fan Bai memiliki aura baru tetapi ada juga sedikit kehadiran Li Qiye. Berdengung, cahaya Buddha mengumumkan dirinya. Doktrin hukum-hukum ini terkumpul di dalam benak dan mantra-mantra dapat didengar. Setiap mantra dapat meratakan daratan seluas 100.000 juta. Nasibnya yang sebenarnya terungkap saat ia berubah menjadi penguasa agama Buddha. Hukum dan dao kepercayaan ini tampaknya berasal darinya. Para murid tidak tahu bahwa di tanah suci saat ini, kekuatan afinitas ini memancar keluar seperti lautan yang tak berujung. Ia terus mengalir dan memasuki tubuhnya, memungkinkannya untuk menggunakannya dengan bebas. Dalam sekejap mata di puncak rusa putih, seorang lelaki tua membuka matanya dan terkejut, siapa yang menggunakan kekuatan Buddha ini? Dia mengaktifkan kewaspadaannya dan langsung melihat gerakan tangan Fan Bai karena dialah yang paling dekat. Di kuil tua di kuil naga surgawi, seorang biksu tua merasakan kekuatan ini dan tidak bisa duduk diam. Ia menatap ke arah cakrawala dan menyatukan kedua telapak tangannya, Amitabha, sebuah keberuntungan bagi agama Buddha. Di sebuah paviliun di divisi hantu ilahi, seorang lelaki tua berdiri. Mata merahnya dapat melihat menembus samsara. Dia terkejut dan berkata, siapa dia? Yang memiliki pencapaian setinggi itu dalam agama Buddha, seorang biksu tinggi dari kuil naga surgawi. Jauh di dalam istana kerajaan Vajra, dua orang menjadi khawatir. Salah satu dari mereka yang melihat sekeliling, terkejut. Hanya ada dua orang di tanah suci yang dapat membagikan kekuatan sebesar ini, pesona dari naga surgawi dan pria itu, bagaimana dia bisa hidup. Yang satunya tersenyum sinis dan menggelengkan kepalanya, potensi kerusuhan lagi, sungguh memalukan. Sayangnya, para guru besar itu gagal melihat satu hal, bahkan lelaki tua dalam dualitas pun tidak menyadarinya meski sudah begitu dekat. Mereka hanya melihat bagaimana Fan Bai menyalurkan energi Buddha dari tanah suci, bukan bahwa ia telah berakar di lautan Buddhisme. Ada sedikit kekuatan berbeda yang terpancar darinya. Kekuatan itu mematikan dan mengandung kekuatan dari surga yang tinggi. Namun, daya bunuhnya telah dimurnikan. Bahkan mereka yang dapat merasakannya tidak akan menganggap agresif, hanya saja itu adalah salah satu kekuatan paling murni. Yang ada, kekuatan kehidupan. Kekuatan unik ini menyatu dengan sempurna dengan Fan Bai. Tanah suci agama Buddha mulai berfungsi untuk menumbuhkan kekuatan ini bersama dengan Fan Bai. Di sisi lain, kekuatan ini juga memberikan kembali kepada tanah suci. Ia menembakkan energi dan esensi duniawi lalu mengirimkan sebagian kembali. Dengan demikian, kedua afinitas saling melengkapi dengan cara yang sempurna. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang memahami proses menakjubkan ini dan ketika Li Qiye mengubah nasib Fan Bai, ia juga membangun sebuah fondasi baginya untuk memanfaatkan energi ini. Fan Bai sendiri tidak mengetahuinya. Ledakan. Lawan ketiga yakin dengan gerakan mereka yang pasti akan membunuh. Sayangnya, mereka terpental dan mulai muntah darah. Mereka kemudian menghantam tanah, berlumuran darah. Para penonton menjadi tercengang, sebagian tidak percaya dengan pandangan mereka sendiri atas pertempuran yang baru saja berakhir secara tiba-tiba ini. Para penonton berpikir bahwa ini mungkin hal terakhir yang pernah mereka lihat dalam kehidupan mereka. Seorang petualang baru benar-benar mengalahkan siswa terbaik dari Duality Academy. Kesengsaraan dalam berlatih seharusnya tidak dapat diatasi, jadi ini adalah hal yang mustahil. Coba pikirkan, mencoba mengalahkan seseorang yang satu tingkat lebih tinggi saja sudah cukup sulit, apalagi mengalahkan seluruh alam. Ini membutuhkan harta karun yang kuat atau metode khusus. Mengalahkan seseorang yang lebih tinggi darinya bisa dianggap sebagai keajaiban. Pemenangnya harus membayar harga yang sangat mahal, sebagian besar waktunya. Namun bagaimana dengan 2, 3, atau bahkan lebih alam?
semua orang akan langsung menganggap ini sebagai bunuh diri. Itulah sebabnya mereka mengira Li Qiye mendorong Fan Bai menuju kematiannya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ini tidak ada harapan karena perbedaan saat ini telah melampaui 3 alam. Yang pertama adalah seorang kultivator baru sementara yang satunya lagi berada di alam samadhi. Ini seperti seekor semut yang mencoba melawan 3 raksasa pada saat yang sama. Oleh karena itu, Li Qiye berbicara kepada para siswa. Mereka menganggapnya hina karena memilih opsi ini. Sekarang, mulut mereka menganga lebar sementara pikiran mereka kosong. Mereka tidak dapat menerima perkembangan ini. Bahkan pihak yang kalah pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka yakin bahwa gerakan mereka akan membunuh Fan Bai. Akan tetapi, kekuatan Buddha yang tak terbatas turunnya dan mereka melihat seorang penguasa tertinggi, bukan seorang gadis kecil. Penguasa Buddha kuno ini dapat dengan mudah mengalahkan siapapun. Bahkan talenta papan atas seperti Zhang Yunzi pun kalah. Mereka tidak melihat semuanya dengan jelas. Fan Bai hanya menekan tangannya ke bawah, ini sama sekali bukan teknik. Meskipun demikian, gerakan sederhana itu berhasil mengalahkan 3 orang jenius. Yang Ling adalah yang paling terpengaruh dari segalanya. Dia melihat gerakan sederhana ini berkali-kali sebelumnya dan bahkan ingin mengajari Fan Bai sesuatu yang lebih baik. Hal ini mengejutkan dan membuatnya malu. Tekniknya bagus, masalahnya adalah kurangnya pengetahuan dan ketertarikan untuk melihat misteri. Hukum kebaikan ini diciptakan oleh Li Qiye sehingga dia mulai menatapnya. Dia merasa dia tidak dapat dipahami meskipun penampilannya biasa saja. Sebab itu, kalahkan iblis hatimu terlebih dahulu, baru kalahkan musuhmu, kata Li Qiye. Fan Bai akhirnya bisa mengendalikan dirinya. Ia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan emosinya saat ini. Dia menatap tangannya dan melihat cahaya fajar menuntunnya ke kemungkinan yang tak terungkap. Dia bukan lagi tikus yang perlu bersembunyi, tidak perlu merasa rendah diri terhadap siapapun. Ketakutan dan kelemahan tidak lagi diperlukan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun di masa lalu dan tetap sangat menderita. Nasibnya telah menimpanya, tetapi sekarang, dia akhirnya bisa berubah dan mengendalikannya. Dia tidak perlu berkelana tanpa tujuan dan meratapi situasinya sendiri. Sekarang, dia bisa menjadi dirinya sendiri, Fan Bai yang baru, bukan bintang yang diramalkan. Nasibku bergantung padaku untuk memutuskan. Dia bergumam sambil menatap tangannya. Air matanya tanpa sengaja mengalir di pipinya. Ketika dia dicaci maki dan dikejar, dia selalu menahannya. Air matanya hanya akan mengalir saat dia sendirian. Tetap tangguh secara mental sangat penting untuk bertahan hidup. Saat ini, mata air tidak ada hubungannya dengan rasa takut dan sakit. Ini karena hidupnya telah berubah total. Bunuh mereka. Li Qiye menyela refleksi emosionalnya. Dia menatap ketiga lawannya, tidak bisa menjawab. Dia tidak pernah membunuh siapapun sebelumnya. Ditambah lagi, ini akan menjadi pelanggaran serius dalam duality. Para siswa mendengar ini dan saling bertukar pandangan, tidak ada yang menyuruhnya berhenti karena pemenang berhak melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah pertarungan sampai mati sejak awal, bukan pertarungan persahabatan. Ketiganya akan membunuh Fan Bai jika dia kalah. Sudah menjadi hal yang wajar baginya untuk membalas budi. Pergi. Kelompok Zhang Changyu mendengar ini dan merasa ngeri. Mereka ingin lari sementara Fan Bai masih tersesat. Sayangnya, bayangan hitam menghalangi mereka dan menghentikan mereka untuk melarikan diri setelah beberapa langkah. Ledakan. Mereka melemparkan bayangan agresif itu, menghantam tanah sekali lagi sambil memuntahkan darah. Orang-orang akhirnya dapat melihat bayangan itu dengan jelas, ternyata itu adalah babi hutan Li Qiye yang entah bagaimana berada di belakang dan menabrak mereka tadi. Ia menggerutu beberapa kali sebelum kembali ke tempatnya. Semua orang terdiam. Yang ketiga mengerang dan mengerang. Babi hutan itu menghantam dada mereka dan mematahkan tulang-tulang mereka. Mereka bahkan tidak bisa bergerak sekarang, apalagi mencoba melarikan diri. Lakukan saja. Li Qiye tidak peduli melihat ketiga orang yang menggeliat di tanah. Bangsawan muda, tolong kami. Mereka harus meminta bantuan Zhang Yunzi. Yunzi meringis karena dia tidak menyangka ketiganya akan kalah. Dia pikir mereka benar-benar akan menangkap Li Qiye. Rekan Daois Li, hasilnya sudah ditentukan. Mereka telah kalah dan mengakui kekalahan, bagaimana kalau kita mengampuni mereka? Tanya Yunzi pada Li Qiye. Semua mata berkata pada Li Qiye.
Sebagian besar akan memberikan sedikit muka pada Yunzi karena penentangannya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Lupakan saja, mereka tidak akan mengampuni gadis muda itu jika dia kalah. Seseorang mengerutkan kening dan menjawab sebelum Li Qiye bisa. Kerumunan mengikuti sumber suara dan melihat bahwa pembicara tidak lain adalah salah satu dari 5 pahlawan, Samban Furious Axe, Lin Hao. Tidak ada yang membantah karena ini adalah fakta yang jelas. Faktanya, yang ketiga akan membunuh Fan Bai lalu melanjutkan dengan membunuh Li Qiye juga. Dapat dimengerti jika Fan Bai membunuh mereka sekarang setelah menang. Kenyataannya, Zhang Yunzi hanya membuang-buang napas. Li Qiye tidak memperdulikannya dan Fan Bai hanya mendengarkan Li Qiye. Ini akan merusak suasana dualitas. Zhang Yunzi mengerutkan kening dan berkata, Lin Hao dengan sinis menjawab, 3 murid terbaik menyerang seorang kultivator baru, apakah itu yang dimaksud dengan dualitas? Tidak ada yang lebih buruk dari ini sejak awal, mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri, itu salah mereka karena menjadi lebih lemah. Lin Hao berbicara terus terang. Ekspresi Zhang Yunzi berubah masam, tetapi dia tetap tenang. Para siswa memikirkannya dan beberapa setuju dengan Lin Hao, tidak ada yang lebih memalukan daripada 3 pria dewasa yang kalah dari seorang gadis kecil. Ini bukan semangat Duality Academy. Tentu saja, tak seorang pun dari mereka mengatakan sesuatu karena mereka ingin mengusir Fan Bai. Lakukanlah. Li Qiye memberitahu Fan Bai, mengabaikan permintaannya. Fan Bai menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju perlahan. Dia dalam kondisi pikiran terbaik, bukan lagi gadis yang ketakutan. Jangan gila. Zhang Changyu menjadi pucat karena ketakutan saat dia berteriak, ini adalah pelanggaran serius dalam dualitas. Fan Bai mengabaikannya, dia hanya memperhatikan Li Qiye. Yan Jingxuan terdiam ketakutan saat kematian mendekat. Dia berteriak, aku seorang pangeran. Sentuhlah rambutku dengan lembut dan kau akan memiliki tempat di tanah suci. Li Qiye, suruh dia berhenti, teriak Huang Qibing. Sayangnya, Li Qiye tidak mendengarkan. Fan Bai menggerakkan tangannya dan dipenuhi dengan energi Buddha. Tidak seorang pun melihat bagaimana dia melakukannya tetapi tekniknya sudah berjalan. Ledakan. Benda itu menghantam ketiga orang itu, mengubah mereka menjadi partikel sebelum mereka sempat berteriak. Partikel-partikel itu kemudian berhamburan bersama angin, tidak ada yang tertinggal. Penonton tidak dapat mempercayainya. Trio itu begitu percaya diri pada awalnya dan sekarang mereka tidak ada lagi. Ekspresi Zhang Yunzi menjadi buruk. Ketiga orang ini adalah antek-anteknya atau adik-adiknya. Saat ini, mereka mati karena Li Qiye meski dia memohon. Li Qiye sendiri tidak memperlihatkan mukanya. Dia mengerutkan kening dan pergi, tidak ingin berlama-lama. Dia datang dengan cara yang tenang namun pergi dengan cara yang berlawanan. Ini cukup memalukan, tetapi yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menyimpan dendam. Apakah ada orang lain yang ingin mengusirnya? Li Qiye tersenyum dan bertanya pada banyak orang. Sementara itu, Fan Bai berdiri dengan tenang seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia akhirnya bisa menatap langsung ke arah kerumunan dan menatap mata mereka tanpa ragu-ragu. Tidak masalah jika mereka menganggapnya sebagai bintang yang diramalkan. Hal itu tidak lagi penting karena dia tahu bahwa dia hanyalah dirinya sendiri. Mereka yang sebelumnya berteriak meminta pengusirannya kini tutup mulut setelah melihat kehancuran trio tersebut. Pergilah jika tidak ada yang lain. Lin Hao tertawa dan memberi tahu mereka. Mereka saling bertukar pandangan dan mulai bubar. Ketika mereka hendak pergi, seorang murid bergumam, bagaimana mungkin seorang petualang baru bisa mengalahkan yang ketiga? Sihir atau ilmu hitam? Siapa tahu, aku bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Temannya menggelengkan kepalanya. Semua orang melihatnya menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah, tetapi hanya itu saja. Mereka tidak menyadari sesuatu yang aneh, tetapi itu sudah cukup untuk mengalahkan 3 petualang kuat. Apakah kau lupa bahwa dia adalah bintang yang diramalkan? Mungkin dia menggunakan kekuatan yang tidak menyenangkan ini. Yah, kita tidak tahu apapun tentang kekuatan jahat ini. Seorang siswa cerdas berspekulasi. Banyak yang menganggap ini sebagai penjelasan yang logis. Tidak, saya merasa kekuatannya sangat dekat dengan ajaran Buddha. Mirip dengan kuil naga surgawi. Seorang siswa yang lebih kuat beriman. Tidak mungkin, kuil naga surgawi adalah sistem tanah suci kita. Kekuatannya berasal dari berkat para penguasa Dao Buddha. Dia memiliki nasib buruk,
bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan Buddha? Seseorang tidak setuju. Banyak yang mengira bahwa Fan Bai tidak memiliki kekuatan ortodoks dari ajaran Buddha. Mereka menduga bahwa dia memiliki akses ke kekuatan jahat dan mengancam. Lelaki tua di puncak, White Deer Peak berhenti menonton. Dia duduk kembali di kursinya dan mendesah sambil merasa cukup senang, aku sangat beruntung, sungguh tak terduga. Fan Bai hanyalah seorang gadis biasa namun Li Qiye segera mengajarinya cara meminjam kekuatan tanah suci. Ini sungguh mengerikan. Dia terkejut melihat proses tersebut karena sangat sedikit orang di dunia ini yang mampu melakukannya. Gadis kecil saja sudah mengerikan, bagaimana dengan gurunya? Dia menggigil dan berpikir bahwa dia bijaksana karena bersikap patuh. Setelah muridnya pergi, Lin Hao mendekat dan membungkuk ke arah Li Qiye, "Saudara Dao, saat ini aku buta dan tidak tahu bahwa kamu adalah seorang pandai besi. Mohon maafkan aku." Beberapa waktu lalu ketika Li Qiye mengkritik penyempurnaan senjatanya, dia tidak setuju dan mengira Li Qiye hanya mengoceh omong kosong. Namun, dia cukup pintar untuk berubah pikiran setelah melihat pria itu mengangkat palu di atas puncak menara. Dia kembali dan dengan hati-hati memikirkan senjatanya sendiri dan kemungkinan lain dalam proses penyempurnaan. Akhirnya, dia memilih untuk berkonsultasi pada Li Qiye dan datang ke sini secara khusus untuk meminta nasihat. "Ada apa?" Li Qiye berkata datar kepada tamunya yang sopan itu. Dia tersenyum sinis dan mengusap kepalanya, "Saudara Dao, saya meluangkan waktu untuk mempertimbangkan komentar Anda terakhir kali dan saya pikir ada masalah dengan proses penyempurnaan saya. Saya datang ke sini dengan hormat untuk meminta bimbingan." Lin Hao langsung ke intinya. Li Qiye meliriknya dan menjawab, "Kebodohanmu masih bisa diselamatkan, mampu mengubah pikiranmu." Lin Hao tercengang setelah mendengar komentar ini. Dia kemudian bertanya dengan tulus, "Saudara Dao, apa kekurangan teknikku?" "Itu bukan salah teknikmu." Li Qiye berkata, "Salahmu terlalu gigih, kerapuhan datang bersama-sama, pikirkanlah." Dia kemudian memasuki kuil lagi. Kerapuhan. Lin Hao butuh waktu untuk bertobat. Saat berada di dalam kuil, Yang Ling menatap Fan Bai dengan tatapan ingin tahu. "Saya bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Pasti itu ajaib, kan? Hanya dengan satu lambaian tangan, kau bisa mengalahkan yang ketiganya. Kurasa hanya kakak pertama yang bisa melakukannya dari semua murid saat ini." "Seperti ini saja." Fan Bai melambaikan tangannya. Dia tidak begitu yakin dengan kekuatannya sendiri. Seperti itu, Yang Ling meniru tindakan Fan Bai. Sebenarnya, dia telah melihat ini berkali-kali sebelumnya dan cukup familiar. Sayangnya, ia mencoba dan mencoba lagi tetapi tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, Fan Bai dapat langsung mengendalikan kekuatan Buddha yang agung untuk melenyapkan musuh-musuhnya. "Pasti ada yang kurang dariku." Yang Ling menyimpulkan. Gerakan ini terlihat sangat sederhana dan tidak berguna dalam pertempuran. Bahkan musuh yang lebih lemah pun akan dengan mudah menjatuhkannya jika dia melakukan hal seperti ini. "Aku tidak tahu." Fan Bai menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu misteri bawaan saat ini karena dia belum mencapai level yang tepat. Begitu mencapai level itu, dia akan menguasainya sepenuhnya. Li Qiye memberi tahu pelayannya bahwa dia akan mampu berdiri di puncak. Memahami kekuatan ini sangatlah penting. Tuan muda, apa jasa hukum yang tak tertandingi ini?" Yang Ling tidak punya pilihan selain bertanya pada Li Qiye. Buddha membungkuk, "Tidak ada gunanya aku mengatakannya karena kamu tidak tahu." Li Qiye menjawab dengan tegas. "Tuan muda, bagaimana kalau mengajariku? Sedikit saja tidak apa-apa." Matanya berbinar saat dia tersenyum. "Itu tidak cocok untukmu, aku bisa mencobanya dan kau tetap tidak akan bisa mempelajarinya. Setiap orang memiliki hukum prestasi yang sesuai. Itu dikombinasikan dengan ketekunan adalah satu-satunya cara untuk mencapai puncak." Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. "Lalu, layanan hukum apa yang cocok untukku?" Yang Ling cukup pintar untuk menempuh jalan ini sambil bertingkah manis dengan tatapan matanya. "Bagaimana aku tahu?" Li Qiye terkekeh dan mengabaikan permintaannya. "Tuan muda, apakah saya seorang pengacara atau bukan?" Dia juga berkulit tebal hari ini dan mulai bersikap genit, "Tidak, bahkan setengah teknik pun tidak masalah, Tuan muda." Dia menyadari bahwa ini bisa menjadi peluang besar, terutama saat ini mengingat suasana hati saat ini. "Baiklah, kurasa ini takdir."
Li Qiye tersenyum dan berkata, bagaimana dengan sword point? Ujung pedang. Yang Ling menjadi bersemangat, apakah kamu berbicara tentang teknik yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang di puncak pemahaman? Ya, Li Qiye mengangguk. Kau benar-benar mengerti ini. Yang Ling awalnya terkejut, tetapi kemudian, dia pikir ini tidak aneh. Li Qiye memiliki kehebatan untuk mengejutkan orang. Bagaimana dengan teknik yang ditinggalkan oleh Duality Master? Yang Ling menjadi penasaran. Li Qiye tersenyum tanpa menjawab. Kau juga mengerti itu. Kali ini, dia benar-benar tercengang. Siapapun tidak akan percaya pada Li Qiye, tetapi dia sangat percaya padanya. Tuan muda, bisakah saya mempelajari teknik itu? Dia menenangkan diri dan mengedipkan mata dengan manis. Li Qiye menatapnya. Tuan muda, saya mohon, saya akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, 100 kali lebih keras lagi. Dia buru-buru meyakinkannya. Sepertinya kamu lebih pintar dari yang terlihat. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan mengajarkanmu teknik Duality Master, Palm Spread. Ya, Yang Ling berteriak kaget setelah mendengar ini. Mengapa kamu ingin mempelajari ini dan bukannya ujung pedang? Tanya Li Qiye. Karena teknik Duality Master itu unik, tidak ada seorang pun yang mampu memahaminya atau mengolahnya. Yang Ling mengungkapkan pikirannya, ini tidak berlaku untuk teknik Sword Emperor. Dia memiliki banyak keturunan sehingga teknik ini pasti telah dipelajari oleh banyak orang dalam sejarah. Teknik ini tidak memiliki keunikan yang sama. Pergilah, datanglah besok pada waktu yang tepat untuk berlatih. Li Qiye melambaikan tangannya. Yang Ling bersorak dan berlari keluar kuil. Pelayan tua itu memperhatikan kepergiannya dengan senyum langka di wajahnya. Dia berkata, gadis itu bukan orang jahat. Dia hanya memiliki sudut pandang yang dangkal. Yang Ling tidak tahu bahwa dia telah menyerah pada kesempatan yang lebih baik dalam teknik Sword Point versus Duality Master. Setiap orang punya keuntungan masing-masing. Li Qiye berkata, dua sisi dari segalanya, baik dan buruk. Pedang yang tajam adalah senjata yang hebat, tetapi juga dapat dengan mudah memotong penggunanya. Palm Spread untuk mengumpulkan lautan adalah hukum jasa yang stabil, baik untuk ketenangan mental. Tentu saja, jika dia melangkah lebih jauh, Sword Point akan lebih cocok. Dia akan dapat membuat namanya terkenal sehubungan dengan ilmu pedang. Sayangnya, ilmu pedang ini memiliki pedang yang tajam dan hati yang dingin, belum tentu hal yang baik. Benar, pelayan tua itu mengangguk, semua jalan berbeda. Ada banyak guru dalam sejarah, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa mengklaim kesempurnaan. Hati yang tidak menyesal adalah bentuk kesempurnaan, sesuatu yang layak untuk dikembangkan. Menjadi nomor satu dalam berlatih tidak sama dengan jalan yang sempurna. Jawab Li Qiye. Pelayan Anda terdiam sesaat sebelum menganggukkan kepalanya dan menyetujui komentar itu. Ia kemudian pamit untuk melaksanakan tugasnya. Keesokan harinya, lelaki tua itu datang lagi. Kali ini dia tampak lebih hormat dan gugup saat berdiri di hadapan Li Qiye. Dia membawa daftar panjang dan menyerahkannya kepada Li Qiye, Tuan muda. Ini semua 100 logam dalam cadangan kami, apakah Anda membutuhkannya? Daftar panjangnya berisi logam mulia dan berharga. Beberapa di antaranya sangat didambakan oleh semua orang. Daftar ini saja sudah menunjukkan fondasi dan sumber daya dualitas yang sangat besar, bahkan tidak perlu menyebutkan harta karun dan artefak. Li Qiye mengamati daftar itu sebelum melirik lelaki tua itu, ada banyak barang yang layak, tetapi bagaimana dengan barang yang benar-benar bagus? Sepertinya jumlahnya makin berkurang. Kami keturunan orang-orang yang tidak berbakti. Lelaki tua itu tersenyum sinis, kekayaan dan kekayaan telah tumbuh besar, hanya saja tidak ada yang benar-benar berharga. Ada alasannya, akademi mungkin telah menghasilkan banyak penguasa dan penguasa sejati, tetapi mereka akhirnya menciptakan sekte mereka sendiri. Mereka meninggalkan hadiah untuk membayar kembali akademis, tetapi tentu saja itu bukan barang-barang terbaik mereka. Ada beberapa yang lumayan, tapi tidak cocok untukku, sayang sekali. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan mengembalikan daftar itu kepada lelaki tua itu. Saya minta maaf atas ketidakbergunaan saya. Orang tua itu menerima daftar itu dan berkata pada Li Qiye, saya pikir ada dua tempat yang mungkin memiliki apa yang Anda cari. Oh, lanjutkan saja. Li Qiye terkekeh. Kau pasti pernah mendengar tentang tempat pertama. Orang tua itu berkata, Gunung Suci. Dia berhenti di sini tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak sulit untuk pergi ke sana, hanya saja aku tidak ingin repot-repot dengan perjalanan panjang. Orang tua itu menganggap hal itu aneh tetapi tidak melanjutkan masalah itu. Tempat lainnya yang lebih dekat dengan duality, Wisworth. Lelaki Anda melanjutkan, itu pasar terbesar di Tanah Suci, mungkin juga di seluruh wilayah selatan West King. Kamu mungkin dapat menemukan apa yang kamu butuhkan di sana. Kalau tidak, mereka akan bisa membantumu mendapatkan barang-barangnya. Dia berhenti sebentar sebelum menyelesaikan kalimatnya. Saya mendengar bahwa beberapa artefak tingkat atas ada di sana sekarang, banyak tokoh besar akan datang untuk melihatnya. Anda juga harus melihatnya, Tuan Muda. Agak menarik. Li Qiye tersenyum. Apakah kamu ingin aku ikut mempersiapkannya? Tanyanya. Tidak perlu, aku bisa pergi melihatnya sendiri. Li Qiye melambaikan tangannya. Cabang Wisworth di sini adalah yang terbesar di wilayah selatan West King. Anda bisa menghabiskan 3 hari 3 malam di sana dan itu tetap tidak akan cukup. Saya sudah beberapa kali ke sana untuk mengizinkan saya memandu Anda, Tuan Muda. Yang Ling juga ingin ikut setelah mendengar niat Li Qiye untuk mengunjungi Wisworth. Li Qiye setuju dan memberi tahu pelayannya dan Fan Bai untuk tetap tinggal di Duality. Dia berkemas dengan ringan sebelum berangkat. Yang Ling sangat gembira karena bisa ikut. Dia bersiap dengan cepat dan menunggu Li Qiye. Mereka berdua hanya keluar dari pintu masuk sebentar sebelum sebuah kereta perlahan berhenti di dekat mereka. Berderit, pintu kereta terbuka dan seorang gadis cantik keluar, mencerahkan suasana dengan kehadirannya. Dia memiliki ciri khusus, tanda bulan sabit di dahinya. Tanda itu sama sekali tidak mengurangi kecantikannya dan malah membuatnya semakin menarik secara visual. Alisnya sedikit diwarnai hitam legam, matanya cerah dan giginya putih, serta wajahnya oval sempurna. Fitur-fiturnya seimbang sempurna, yang berarti dia cantik dari semua sudut. Orang tidak akan pernah bosan memandanginya. Ia mengenakan gaun kuning muda yang sederhana, elegan namun bersemangat. Liontin dengan beberapa permata yang dipilih. Liontin itu membuatnya tampak muda dan anggun. Ini sangat cocok dengan auranya. Anggun namun tetap ramah, tersembunyi namun tetap berwibawa. Orang tidak akan dianggap sebagai orang yang superior atau sombong. Hal ini mirip dengan memiliki seorang bangsawan atau seorang saudara perempuan sebagai tetangga, sesuatu yang sangat menyenangkan untuk dinikmati. Dia juga memiliki aura awan keberuntungan di sekelilingnya. Awan keberuntungan itu bukan berasal dari hukum jasa atau kultivasi, melainkan bawaan sejak lahir. Hal itu membuatnya tampak misterius. Putri Ling, bangsawan muda Li, kemana kalian akan pergi? Apakah kalian ingin menumpang? Suaranya lembut seperti kicauan burung oriole. Kakak senior Xiao Yue, kita akan pergi ke Bangsal Harapan. Yang Ling tampak gembira melihat gadis ini. Benar sekali, aku juga. Ayo pergi bersama. Senyumnya yang tenang menyerupai buah aprikot yang sedang mekar. Tuan Muda, apa yang terjadi? Yang Ling menatap Li Qiye, menunggu keputusannya. Akademi Dualitas terletak jauh dari divisi Kaisar Buddha. Berjalan kaki akan membutuhkan waktu yang lama, berapapun kecepatannya. Tidak apa-apa, Li Qiye tersenyum dan dengan hati-hati menilai gadis itu tanpa menahan diri, memeriksanya luar dalam. Dia tampak berjiwa bebas dan tenang, tidak minder dengan tatapan tajamnya. Rombongan itu memasuki kereta dan perjalanan mereka pun dimulai. Dari luar, kereta itu tampak seperti kereta biasa, tetapi di dalamnya terdapat dimensi independen yang tampak seperti istana. Jadi, ini istana yang bergerak. Kakak senior Xiao Yue, kamu bepergian dengan gaya. Yang Ling menilai kereta itu dan memujinya. Dia adalah putri daerah Fajra tetapi tidak memiliki istana bergerak. Seorang senior di klan meminjamkannya kepadaku karena rumahku jauh dari Duality. Gadis itu tersenyum. Memiliki artefak ini berarti memiliki latar belakang bergengsi. Namun, kata-katanya yang menyenangkan tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan. Di tengah istana terdapat kursi utama. Li Qiye berjalan ke sana dan berbaring tanpa ragu-ragu. Saya tampak seperti berada di rumah. Gadis itu biasanya beristirahat di sana tetapi dia tidak keberatan jika Li Qiye mengambil tempatnya. Tuan Muda, kakak senior adalah salah satu dari 5 pahlawan dualitas. Yang Ling memperkenalkan keduanya karena dia pikir Li Qiye tidak tahu. Namaku Qi Xiao Yue, meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, aku pernah mendengar namamu sebelumnya karena kau cukup terkenal.
Qi Xiaoyue membungkuk sedikit. Gelarnya adalah Pagoda Indah. Dia biasanya paling suka berada di antara kelima pahlawan. Selain itu, dia adalah satu-satunya yang bukan dari Tanah Suci. Klannya adalah klan kuno yang terletak di ujung sekte kebenaran. Seorang manusia tidak akan pernah mampu menempuh jarak ini, karena dia berkomentar sebelumnya tentang perjalanan jauh itu. Panggil aku Tuan Muda, Li Qiye terkekeh. Yang Ling mengangkat bahu, sudah terbiasa dengan sikapnya. Xiaoyue terkejut tetapi dia tidak merasa terganggu dengan hal ini. Dia membungkuk dan berkata, penghormatan tidak dapat menggantikan kepatuhan. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Muda. Kau lebih pintar dari pedang petir itu atau apalah, kau juga jauh lebih kuat dari mereka. Li Qiye mengangguk setuju. Terima kasih, Tuan Muda, atas pujian murah hati Anda. Dia membungkuk lagi dengan hati yang rendah. Dari Qi, tanya Li Qiye. Ya, apakah kamu tahu klan kami? Tanya penasaran. Dia terkejut karena dia mendengar bahwa Li Qiye tumbuh di pegunungan Myriad Beast dan tidak berinteraksi dengan orang luar. Selain itu, mereka sangat jauh dari Tanah Suci. Aku pernah membaca tentang klanmu sebelumnya. Dia tersenyum sebelum berhenti sebentar dan menambahkan, waktu berlalu begitu cepat, banyak hal telah berubah. Dia tampak merenung setelah mengatakan ini. Tuan Muda, klan kakak senior memiliki seorang penguasa. Sebelumnya, Yang Ling khawatir Li Qiye tidak mengetahuinya. Leluhur tidak menerima gelar ini. Xiaoyue menghela nafas dan berkata, ada sesuatu yang terjadi saat itu dan leluhur pergi lebih awal, tidak sebanding dengan penguasa Dao lainnya. Selain itu, leluhurmu benar-benar menjadi penguasa Dao. Hanya saja ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Jawab Yang Ling. Tanah Suci tidak ada saat Qi memiliki seorang penguasa Dao. Sayangnya, penguasa jalan ini memasuki zona terlarang kehidupan dan tidak pernah keluar. Ini adalah tragedi bagi klan mereka. Sejak dimulainya era Myriad Dao, para penguasa Dao jarang menghilang tanpa sebab. Pengecualiannya adalah penguasa Dao mereka, Scarlet Moon. Dulu di era kekacauan, banyak penguasa Dao yang mati atau menghilang karena berbagai alasan. Namun, setelah banyak ekspedisi dari penguasa Dao Telur Bebek, leluhur Azure, Kaisar Naga Luar Angkasa, leluhur Golem, Ratu Pedang, dan banyak lainnya, 8 Desoles menjadi stabil. Itulah mengapa kasus penguasa Dao Bulan Merah dari era Myriad Dao dianggap menyimpang. Xiaoyue tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menganggapnya terlalu serius. Darahmu cukup murni. Li Qiye tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dua garis keturunan yang berbeda, begitulah, setengah dari murni dan setengah dari bulan sabit. Dua orang dalam tubuh yang sama namun tetap murni, sangat langka. Kau bisa melihatnya. Qi Xiaoyue terkejut. Garis keturunannya tidak dianggap rahasia atau semacamnya, tetapi dia tidak pernah memberitahu orang luar. Selain itu, klannya juga tertutup. Hanya sedikit orang luar yang benar-benar tahu tentang dua garis keturunan agungnya. Saat ini, Li Qiye yang belum pernah dia temui sebelumnya mengetahui informasi ini. Ya, suku Half Moon dan Pure Blood, sudah lama sekali. Dia tampak berpikir lagi setelah mengatakan ini. Itu karena dia hampir lupa karena berlalunya waktu. Tuan Muda, bagaimana Anda tahu begitu banyak tentang Qi? Yang Ling juga terkejut. Dia hanya tahu bahwa Xiaoyue berasal dari Qi. Namun, pengetahuannya terbatas pada informasi umum. Misalnya, penguasa Dao yang memiliki nasib yang tidak diketahui. Saya sudah membaca cukup banyak buku. Li Qiye pembangun. Benar, Yang Ling ragu-ragu. Dia tidak menyangka bahwa masalah garis keturunan akan ditulis. Lalu, apakah kamu tahu kisah paling terkenal tentang Qi? Kisah yang dikagumi semua orang. Dia ingin menguji Li Qiye. Cerita apa? Li Qiye tersenyum. Kalau begitu, kau tidak tahu, itu adalah kisah yang membuat semua generasi mendatang iri. Yang Ling senang karena berhasil menang. Teruskan. Li Qiye tidak memperdulikan gadis yang menyombongkan dirinya itu. Kau tahu tentang garis keturunan mereka, tetapi tidak tahu legenda mereka. Ini adalah salah satu kisah paling terkenal di seluruh West King. Kisah ini sangat romantis. Yang Ling memutar matanya. Ceritakan saja. Li Qiye terkekeh. Jadi ini tentang leluhur Qi. Yang Ling memulai, ada desas-desus bahwa dulu kala, yah, terlalu lama untuk diketahui kapan. Leluhur itu hanyalah seorang manusia biasa tetapi dia jatuh cinta pada seorang peri dari sekte besar.
Semua orang mengira dia adalah seekor katak yang mencoba memakan daging angsa, tidak seorang pun menyangka dia benar-benar dicintai oleh peri itu. Keduanya akhirnya bersatu, seorang manusia biasa dan seorang petualang bergengsi. Sungguh tidak masuk akal. Matanya berbinar-binar dengan antusias saat dia melanjutkan, hal yang paling luar biasa adalah cinta mereka tetap kuat dan mereka tumbuh bersama sebagai suami istri, menjadi subjek ikatan. Saya hanya bisa mengagumi dan iri ketika berbicara tentang legenda terkenal ini. Kisahnya memang istimewa. Bagaimanapun, pembudidaya pada dasarnya adalah makhluk abadi di mata manusia biasa. Mereka berumur panjang dan dapat bepergian dengan bebas dengan kemampuan luar biasa. Sayangnya, para pembudidaya tidak pernah peduli dengan manusia. Yang terakhir tidak lebih dari semut. Jadi, manusia dan peri tidak berasal dari dunia yang sama. Keduanya seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Bayangkan saja, seorang peri dari sekte memiliki potensi yang tak terbatas. Dia bisa menjadi pemimpin sekte dan bertanggung jawab atas kehidupan jutaan orang. Selain itu, dia pasti tidak kekurangan pelamar. Para jenius dari sekte lain mencoba merayunya. Mengapa dia jatuh cinta pada seorang manusia? Siapapun yang mendengarkannya akan berpikir bahwa ini hanyalah kisah romantis. Sayangnya, ini adalah fakta. Pada akhirnya, dia memilih untuk menua bersamanya. Ingat, seorang petualang dapat hidup ribuan tahun atau lebih lama lagi. Ini adalah hal yang wajar. Sedangkan bagi seseorang dengan status dan bakat seperti dia pasti bisa hidup puluhan ribu tahun tanpa perlu hibernasi. Oleh karena itu, pengorbanannya menjadi sebuah lagu untuk generasi mendatang yang merayakan cinta terbesar. Klan Qi menjadi terkenal karena kisah ini. Klan ini didirikan oleh dua orang yang saling mencintai dan selalu menyendiri. Kemudian, tempat ini menjadi lebih terkenal berkat Scarlet Moon Dao Lord. Kultivator berbakat itu membawa klan kembali ke Eight de Soles. Jika tidak, tempat ini akan lebih terlupakan. Itu hanya interpretasi yang salah dari keturunan masa depan. Qi Xiaoyue menghela napas setelah melihat Yang Ling yang bersemangat. Yang Ling menenangkan dirinya dan bertanya, "Kakak senior, apakah ceritanya tidak benar? Leluhurmu bukan manusia biasa. Nenek moyang kita memang manusia biasa dan istrinya adalah seorang petualang. Namun, ada beberapa hal yang lebih-lebihkan. Xiaoyue harus mengungkapkannya. Jadi ceritanya masih benar." Yang Ling menghela napas lega. Kisah romantis itu masih berdasarkan kenyataan. Seseorang manusia pasti akan sulit menikahi seorang peri. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Anda benar-benar belum pernah mendengarnya, Tuan Muda. Kisah ini tersebar luas di West King, ada banyak buku dan drama hiburan tentangnya." Yang Ling terkejut. "Baiklah. Memang pantas dipuji." Li Qiye melihat keluar dan tertutup. Kisah ini membuatnya geli. Orang-orang selalu ingin membumbui cerita dan legenda tertentu. Sayangnya, kebenaran biasanya disembunyikan. Ditambah lagi, tidak ada gunanya mengungkapnya. Karena itu, Li Qiye sendiri juga tidak mau repot-repot menyebutkan detail-detail kecil yang muncul dari ingatannya. Sudah terlalu lama dan dia hampir melupakan orang-orang dan kejadian-kejadian ini. Kisah yang indah dan akhir yang sempurna ini lebih baik dibiarkan begitu saja. Warisan garis keturunan, tanda keberadaan. Ucap Li Qiye dengan nada sentimental. Orang yang meninggal pada akhirnya akan dilupakan. Namun, garis keturunan mereka dapat diwariskan selama jutaan tahun. Paling tidak, sebagian dari mereka tetap ada. Mungkin dalam arti tertentu, ini adalah alasan lain untuk bereproduksi. Saat Yang Ling asyik menikmati ceritanya, Qi Xiaoyue memperhatikan ekspresi aneh Li Qiye. Meskipun dia tidak dapat membacanya, dia dapat melihat bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. "Apa yang sedang Anda pikirkan, Tuan Muda?" tanyanya lembut. "Saya secara alami menghargai cinta yang indah, tidak mudah untuk begitu mengagumi seseorang, sangat agung dan mengagumkan. Hasil yang luar biasa dari awal yang dipertanyakan, keberuntungan besar setelah bencana potensial. Ini memuncak menjadi kisah yang sempurna, hanya sedikit yang seberuntung itu." Li Qiye berhenti melihat keluar dan berkata, "Benar, akhir ceritanya benar-benar sempurna." Yang Ling menambahkan, "Jadilah kata orang." Xiaoyue mengangguk. Meski dibesar-besarkan, kisah ini tetap merupakan awal mula klannya. "Istri leluhurmu adalah wanita luar biasa." Li Qiye tiba-tiba memberikan pendapatnya. "Kau tahu lebih banyak tentang cerita itu?"
Xiao Yue tahu bahwa dia tahu sesuatu yang istimewa. Hari ini bukan pertama kalinya dia mendengarnya. Tidak, ini pertama kalinya aku mendengar versi ini. Li Qiye konyol, tidak peduli dengan keakuratan ceritanya. Kamu pernah mendengar versi lain sebelumnya. Yang Ling menjadi penasaran, ingin tahu segala sesuatu yang mungkin tentang cinta yang sempurna ini. Li Qiye tidak menjawab. Ia lebih memilih untuk meninggalkan kisah cinta yang sempurna untuk keturunannya di masa depan. Sepertinya hatiku telah menjadi lunak karena usia tua. Li Qiye menghela nafas dan berkata, Tua, Tuan muda, saat pertama kali kita bertemu, aku benar-benar mengira kau lebih muda dariku. Yang Ling memperhatikan dan berkata, Li Qiye tersenyum karena Yang Ling tidak dapat melihatnya. Di sisi lain, Xiao Yue menundukkan kepalanya sambil berdoa. Dia pikir pria ini tidak terduga. Sebelumnya, dia pernah mendengar tentang pengalamannya di Myriad Beast Mountain. Meskipun demikian, para murid duality masih membicarakannya dengan sedikit rasa jijik. Sekarang, setelah benar-benar bertemu dengannya, dia berpikir bahwa dia bukan sekadar penebang kayu biasa. Divisi kelima berlokasi di dataran tinggi Kaisar Buddha. Di antara mereka, Metropolis dan Kaisar Buddha berada di wilayah yang sama. Pada kenyataannya, Metropolis didefinisikan secara longgar. Daerah perbatasan, khususnya, tidak dialokasikan secara ketat ke dalam satu divisi. Di sini, puluhan kota atau lebih terhubung, oleh karena itu dinamakan Metropolis. Adapun yang mengapung di tengah, dianggap sebagai inti dari divisi Kaisar Buddha, rumah bagi istana dinasti Vajra. Di bawah raksasa ini terdapat banyak kota yang saling terhubung, contoh nyata kemakmuran. Para pejabat dan bangsawan dari istana tinggal di sini bersama dengan klan dan sekte lainnya. Secara keseluruhan, Metropolis jelas merupakan divisi yang paling kompleks dalam setengah jumlah penduduk. Para pembudidaya di seluruh dunia datang setiap hari, belum lagi miliaran manusia yang saat ini tinggal di sini. Akademi Dualitas tampak lebih sepi dibandingkan dengan tempat ramai ini. Ditambah lagi, tempat ini lebih jauh dari divisi Kaisar Buddha. Singkatnya, Metropolis memiliki populasi, kemakmuran, dan kemewahan tertinggi dari kelimanya. Orang-orang biasanya membandingkannya dengan ibu kota. Sekte kebenaran berkenaan dengan faktor-faktor di atas. Kereta Xiao Yue perlahan berhenti di jalan yang ramai. Wiswot ada di sini, apakah kamu ingin keluar sekarang? Dia membuka pintu untuk Li Qiye. Di sini baik-baik saja. Li Qiye berjalan turun. Selamat tinggal untuk saat ini, Tuan muda, sampai jumpa nanti. Xiaoyi tetap bersikap sopan selama kepergiannya. Li Qiye bersikap acuh tak acuh namun Yang Ling terus berterima kasih padanya hingga akhirnya Xiaoyue menyuruhnya berhenti. Kakak senior Xiao Yue jelas orang yang paling ramah yang pernah kutemui. Dia tidak berpura-pura menjadi orang yang disukai di akademis. Yang Ling berkomentar sambil melihat kereta yang berangkat. Yang Ling benar, ketika berbicara tentang 5 pahlawan, bahkan Lin Hao dengan latar belakang yang sederhana pun merasa bangga. Dia tidak akan berbicara dengan sembarang orang. Bagaimana dengan Li Xiangquan dan Zhang Yunzi? Bangsawan seperti mereka bahkan lebih sombong dan angkuh. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Xiaoyue. Dia adalah orang yang paling mudah diajak bicara dan selalu memperlakukan orang lain dengan hormat. Bahkan, latar belakangnya mungkin lebih mulia daripada yang lain. Bagaimanapun, Qi adalah klan kuno. Semua ini membuat sikapnya semakin menakjubkan. Dia gadis yang cerdas, siapa yang tidak menyukai gadis cerdas? Li Qiye terkekeh. Kau juga. Yang Ling merayu matanya. Li Qiye tersenyum dan tidak menjawab. Fokusnya beralih ke pintu lengkung di depan. Jalan yang mereka lalui dipenuhi orang-orang yang datang dan pergi. Kaki orang-orang hampir bersentuhan, seseorang dapat dengan mudah tersesat. Pintu melengkung di depan mereka memiliki karakter kuno yang diukir di bagian tengah atas keinginan. Pintu batu ini sangat besar dan tampaknya cocok menjadi gerbang sebuah kota. Ini adalah cabang utama WIS, saya suka tempat ini. Yang Ling berputar dengan gembira sekali dan menarik napas dalam-dalam untuk menikmati suasana yang semarak. Dualitas juga terasa hidup, tetapi tidak semeriah tempat ini. Para pembudidaya di seluruh dunia datang dalam jumlah besar. Bahkan manusia biasa pun berkunjung. Keragaman di sini sungguh luar biasa. Li Qiye juga tersenyum sambil mengamati jalan. Cabang utama ini mungkin pasar terbesar di selatan. Anda bisa membeli apa saja di sini, imbuhnya, bersemangat untuk masuk.
Ini bukan pertama kalinya dia berada di sini. Namun, sebagai seorang gadis, pergi berbelanja cukup mengasyikkan. Ada banyak barang dagangan di sini asalkan seseorang memiliki cukup uang. Dia telah menyiapkan banyak uang sebelum pergi. Apa maksudmu? Li Qiye terkekeh. Rumah lelang atau pasar terkenal lainnya di masa lalu tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat ini, mereka sudah tidak ada lagi. Ya, matanya berbinar-binar karena kegembiraan, selama kamu mampu membayar harga awal, bahkan hukum jasa penguasa pun tersedia untuk dibeli. Yah, aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak karena aku tidak mampu membelinya. Kalau begitu, mari kita lihat. Li Qiye tersenyum dan memasuki gerbang depan dengan Yang Ling tepat di belakangnya. Wisword bukan sekadar toko biasa karena lebih menyerupai kota. Wisword menempati lebih dari setengah luas kota sebenarnya. Semua toko di sini adalah milik Wisword. Harus diakui bahwa suasananya sangat mengesankan, ribuan toko yang siap berjualan. Suasana kuno juga terasa di sana-sini. Jalan-jalannya dilapisi granit. Setelah jutaan tahun dan pengunjung terus-menerus, kerikil granit yang awalnya kasar menjadi mengilap dan halus. Gaya arsitekturnya juga mulai menunjukkan usianya. Ubin hijau dan putih telah kehilangan warnanya, berubah menjadi abu-abu. Dari kejauhan, bangsal itu menyerupai kastil tua yang telah menjadi saksi kehidupan berbagai generasi. Tuan muda, tahukah Anda bahwa Wisword sebenarnya lebih tua dari tanah suci kita? Tempat itu sudah ada di sini sebelumnya. Yang Ling memberitahu Li Qiye tentang sejarahnya. Li Qiye mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum sambil melihat sekelilingnya. Tahun berdirinya bangsa ini mungkin tidak diketahui. Orang-orang hanya tahu bahwa bangsa ini sudah jauh sebelum tanah suci. Bangsal ini juga memiliki ribuan cabang di seluruh wilayah selatan. Dalam arti tertentu, Wisword merupakan faksi yang sangat kuat, meskipun tersembunyi. Beberapa orang percaya bahwa faksi ini setara atau bahkan lebih kuat dari Buddha Holy Ground dan Righteous Sect. Resolusi yang mengesankan. Li Qiye mengangguk dan memuji selama perjalanan. Seseorang dapat dengan mudah menebak kekuatan Wisword hanya dari fakta bahwa ia berada di wilayah tanah suci Buddha. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin berbagi tempat tidur dengan orang lain. Wisword sebenarnya punya banyak tempat yang menyenangkan dan cerita yang menarik. Misalnya, yang paling misterius adalah tikus berbulu. Dia memperkenalkan tempat itu. Kulit tikus. Li Qiye berhenti melihat sekelilingnya dan bertanya, "Kamu belum pernah mendengarnya? Itu adalah legenda di sini. Siapapun yang menemukannya akan langsung menjadi kaya." Dia menjadi bersemangat karena ini adalah hal lain yang tidak diketahui Li Qiye. "Sepertinya kau ingin melihatnya." Li Qiye terkekeh. Tentu saja, dia langsung menjawab, "Aku akan segera menjadi wanita kaya dan kemudian aku bisa membeli apapun yang aku inginkan di negaraku." Dia menggenggam tangannya, seolah-olah sedang berfantasi. "Baiklah, berhentilah melamun." Li Qiye meremas hidungnya dan menyangkalnya. Tapi legenda itu benar, tikus itu benar-benar ada. Yang Ling berkata, "Saya pikir seorang siswa dari akademi kami pernah bertemu dengannya sebelumnya dan menjadi kaya setelahnya." "Aku tahu." Li Qiye tentu saja tahu cerita ini. "Apa? Bagaimana?" Yang Ling tidak menduga hal ini karena dia belum pernah mendengar tentang tikus. "Dari buku." Li Qiye tersenyum. Bersambung.